Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan kita masih membicarakan dengan topik invalidasi emosi. Nah, jikalau saudara-saudara baru masuk sekarang untuk mengikuti akan sesi ini, mungkin saudara-saudara tidak begitu tahu bahwa kami sudah melewati akan 5 sesi. Dan sekarang yang ke-6 ini, invalidasi emosi ini berkaitan dengan tanda petik hal yang berbeda. Dan kita sudah membicarakan invalidasi emosi itu dalam hubungannya dengan kebutuhan untuk dicintai. Dan kebutuhan untuk bisa diterima dan dimengerti. Dan sebagainya. Tetapi sekarang ini terjadi oleh karena tanda petik manifestasinya pada masa dewasa oleh karena invalidasi emosi yang dialami masa kecil sekarang menjadi pribadi yang sangat tertutup, yang terbiasa sekali follow up segala sesuatu, menelan pikiran dan perasaannya sendiri, tertutup rapat. Sudah. Kenapa? Nah, kembali dengan istilah invalidasi emosi. Itu banyak anak pada masa kecil karena kebutuhan emosinya tidak terpenuhi. Ingin protes, ingin marah, ya, ingin minta sesuatu. Tetapi selalu tidak terpenuhi. Sehingga daripada mengharapkan apa-apa, bahkan kemarahan pada orang tuanya pun dia tidak ungkapkan. Dia swallow up, dia telan. Ya, dia menjadi tertutup. Dia hidup dalam dunianya sendiri. Jadi banyak anak-anak itu diam-diam menyimpan sebetulnya berbagai macam perasaan, berbagai macam pikiran kemudian yang tidak pernah dikomunikasikan dengan kedua orang tuanya. Itu mulai akan nampak pada anak itu mulai pada saat dia sekolah, kemudian pra remaja, ternyata lebih suka berdiam dalam kamarnya sendiri, mainannya sendiri. Kalau ditanya jawabannya pendek-pendek sekali. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak mengharapkan apa-apa lagi dari kedua orang tuanya. Dia tidak bisa mengharapkan apa-apa dari kedua orang tuanya. Dia merasa percuma. Ngomong pun percuma. Mengekspresikan pun percuma. Lebih baik disimpan saja di dalam hatinya. Jadi saudara, pengalaman-pengalaman pada masa kecil sudah membentuk dan mulai nampak sebetulnya sejak anak itu pra remaja. Nah, jikalau Anda itu mulai melihat anak-anak Anda sekarang hidup dalam dunianya sendiri, nah apa-apa tidak pernah cerita dengan Anda. Kebanggaan, sukacitanya tidak pernah dibagikan. Kesedihan, ketakutannya tidak pernah diceritakan. Bahkan pada saat dia menangis sendiri di dalam kamarnya. Orang tuanya tidak pernah tahu. Kesulitan, barangkali dibully di sekolah, tidak pernah cerita. Bukan hanya oleh karena takut, kalau cerita nanti dibully lebih keras lagi, tetapi bukan itu. Sebetulnya anak itu merasa tidak lagi ada yang diharapkan dari orang tuanya, maupun gurunya, maupun orang dewasa sekelilingnya. Waduh, begitu banyak anak memasuki masa remaja misalnya, mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidup ini. Termasuk dalam pacaran diperlakukan sangat tidak fair oleh pacarnya dan sebagainya. Bahkan di dalam pertemanan, di dalam sosial merasa sangat diasingkan, diisolasikan. Kadang-kadang dibully itu sampai luar biasa. Tidak pernah cerita. Dan sekarang pada masa dewasanya, bukan hanya menjadi pendiam, tetapi orang tidak kenal dirinya sebetulnya. Sehingga seringkali pada masa dewasa sampai usia sampai 40 tahun belum punya teman dan sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak tahu bagaimana untuk membina pertemanan dengan orang. Bahkan mempunyai sahabat, bagaimana bisa keep friendship dengan sahabatnya. Tidak mengerti dia. Dia suka swallow up. Dia suka menelan
semua yang dipikirkan dan dirasakannya sendiri. Nah, kalau sampai terpaksa menikah, biasanya yang seperti ini menikah karena dijodohkan. Menikah oleh karena social pressure. Menikah oleh karena dorongan-dorongan. Tapi bukan oleh karena saya membutuhkan seorang menjadi teman hidup saya seumur hidup. Saya membutuhkan friend untuk talk. Nah, bukan itu. Jadi pernikahan itu seringkali oleh karena diatur orang. Nah, menikah dengan orang yang seperti ini tidak mudah. Oleh karena sebetulnya dia tidak butuh manusia untuk berbagi cerita. Dan ini masalahnya. Saudara, barangkali kita akan bicarakan dengan apa yang dipikirkan Bu Esther sekarang. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya. Karena bermacam-macam tipe kepribadian dari seseorang. Begitu tadi Bapak mengatakan bahwa orang-orang yang tertutup ini biasanya tidak pernah mengutarakan dan bahkan tidak mengharapkan apa-apa dari sekitarnya. Lebih baik semuanya itu disimpan. Nah, kalau saya boleh memahami begitu ya, itu karena sejak kecil itu seperti apa sih? Usia berapa yang menyebabkan dia itu seperti ini? Atau apakah misalnya kalau ini tuh kelihatan anak ini suka menyendiri pada waktu dia itu TK begitu, kita sudah harus mulai khawatir? Atau sebetulnya kalau TK itu banyak menyendiri, nanti SD juga siapa tahu mereka itu bisa berubah? Atau kalau justru mereka itu dibully pada saat SD, itu adalah permulaan daripada karena tidak ada yang bantu, lalu kemudian permulaan daripada semua emosi negatif itu. Sekarang karena orang tuanya juga kurang percaya gitu kalau dia itu dibully. Bagaimana itu Pak? Ya, sebetulnya kalau fenomena itu dibedakan dari noumena. Artinya gejala yang kita lihat seperti dibully sekali itu gejala. Tapi sebetulnya noumena itu hakikat daripada masalahnya yang menjadi penyebab pergumulannya. Sebetulnya apa? Yaitu predisposing faktornya dalam diri anak itu. Memang ada anak yang dari kecil itu juga pendiam, penakut. Itu bukan oleh karena kesalahan dan treatment dari orang tuanya yang jahat, juga tidak selalu begitu. Sebab anak setiap pribadi itu ada keunikannya sih. Kadang-kadang sama seperti yang ibu sendiri kan tahu begitu, ada anak yang lahir itu autistik gitu, sehingga tidak di dalam masalah sosial itu sebetulnya lemah sekali ya. Selalu ada kecenderungan cuma preoccupied ya, fokus kepada benda tertentu misalnya, dan tidak tertarik dengan social relational. Nah, tetapi yang kita sedang bicarakan ini itu jikalau ada pengalaman invalidasi emosi yang tanda petik dialami oleh karena orang lain. Ya, invalidasi emosi yang dialami oleh karena orang lain. Bisa orang tua, bisa babysitter, bisa juga saudara sekandung, bisa keluarga, begitu loh. Yang menyebabkan seorang anak itu memilih untuk tidak mengharapkan apa-apa lagi. Ini yang menjadi kasihan sekali. Jadi ada anak-anak sejak kecil itu sudah terbiasa daripada mengharapkan apa-apa untuk mengutarakan. Mau cerita saja malas dia. Kenapa? Percuma, tidak ditanggapi, tidak dihargai. Ya, menceritakan hal yang menyenangkan juga tidak, orang itu tidak ikut senang. Sehingga saya lebih baik sendiri saja. Nah, ini yang menjadi pola yang kemudian terbawa sampai masa tua. Sehingga kadang-kadang kita heran ada orang lebih menyukai hidup dalam dunianya sendiri. Jadi kalau begitu Pak, kita itu sebetulnya sebagai orang tua mestinya itu jadi selalu harus peka begitu Pak terhadap perubahan-perubahan, baik itu perubahan sikap, perubahan kalau dulu tuh dia suka ngomong dan sekarang ini tidak suka ngomong. Kita itu harus peka begitu? Atau saya percaya sebetulnya manusia itu makhluk sosial dan orang tua itu harusnya waspada. Jikalau dalam rumah tangga interaksi dan komunikasi itu tidak aktif, berarti pasif. Itu sudah warning. Oleh karena manusia seharusnya aktif itu. Jadi dari satu kepada yang lain itu saling.
Seharusnya saling. Di meja makan, di nonton TV, di kamar. Seperti manusia berinteraksi. Di mobil, kalau diem saja, itu suatu warning. Bahwa ternyata sudah terjadi suatu kondisi di mana komunikasi ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Sudah dysfunctional. Dan sudah ineffektif. Nah, seharusnya warning itu harus ditanggapi. Jadi kalau begitu, kita itu tadi kan Bapak juga bilang lah, kalau ada faktor predisposing kan itu berarti keturunan atau diturunkan. Dia melihat orang tuanya itu juga hidupnya itu sendiri-sendiri, jarang ngomong. Saya khawatir di sana. Jadi invalidasi secara tidak direktif itu bukan tanda petik memang orang tua memperlakukan sesuatu yang menyebabkan begitu. Tapi yang dilakukan orang tua menghadirkan sesuatu, kondisi, sehingga menjadi model bahwa hidup ini memang tidak saling membutuhkan. Ya, ini menjadi masalah sekarang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menjumpai realita hidup dengan aspek-aspek yang sudah menimbulkan efek sampingan seperti ini, kita harus datang khususnya yang pertama, untuk membicarakan masalah seperti ini perlu sekali konselor. Sehingga saudara itu bisa mengutarakan akan semua yang saudara mulai rasakan, mulai pikirkan. Nah, sehingga ada teman atau orang yang punya telinga yang bisa listening. Nah, bisa memberikan reflective listening. Sehingga akibatnya saudara mulai punya kesadaran diri apa yang sedang dan telah terjadi. Baru yang kemudian saudara jangan lupa untuk membuka diri untuk keterlibatan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, biarlah kehidupan kita ini tidak berakhir dengan suatu kondisi yang handicap, tapi kita bisa memperbaikinya. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui percakapan kita kali ini.